Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dan sebangsa dan setanah air. Dalam sebuah percakapan ringan Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Qala, "Wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari. Pemirsa rahimakumullah, suatu saat Nabi bersabda pada sahabatnya yang paling banyak meriwayatkan hadis, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apabila amanah telah disia-siakan, fantadhir sa'ah, maka tunggulah hari kiamat atau tunggulah saat kehancuran. Qala, Abu Hurairah bertanya, karena beliau tidak tahu pasti apa yang disebut dengan idha'atul amanah ini. Qala, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu disia-siakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, sang Nabi bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila satu perkara telah diberikan, telah diletakkan pada pundak seseorang yang sebenarnya dia tidak berhak untuk itu, yang sebenarnya dia tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu, maka intadhiris sa'ah, tunggulah hari kehancuran, tunggulah hari kiamat, tunggulah asa, tunggulah keremukan, tunggulah keberantakan, tunggulah ketidakteraturan. Nah, fenomena ini banyak kita dapatkan di tengah kehidupan kita pada saat ini. Tatkala seseorang yang sebenarnya tidak kompeten, tidak capable, tidak memiliki kapasitas untuk memegang satu amanah besar, tapi karena pertemanan, perkoncoan, dukung-mendukung, support-mensupport, dan semacamnya, kemudian orang yang bersangkutan diberi amanah itu, padahal dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus menjadi planning pekerjaannya, harus bagaimana mulai, dari mana dia mengakhiri, kemana dia mengakhiri, dan seterusnya. Sehingga kita bayangkan tatkala sebuah pekerjaan, satu perkara diberikan pada orang yang tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya capacity, tidak punya capability, yang ada adalah kesamaran langkah yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan. Dia tidak tahu apa yang harus direncanakan esok hari, tidak tahu bagaimana tatkala ada persoalan besar harus dia jalan keluar lewat mana. Nah, ini yang kemudian cara-cara seperti ini adalah cara-cara pengkhianatan terhadap amanah. Pengkhianatan terhadap amanah. Dan tatkala amanah ini sudah tidak tepat tempatnya, tidak tepat posisinya, maka yang terjadi adalah keguncangan dalam amanah yang dalam perkara yang dia pegang itu. Karena ada turbulensi, ketidakmampuan. Kadang-kala orang tidak mampu itu menutupi ketidakmampuannya agar dibilang mampu.
sehingga langkah-langkahnya pun menjadi langkah-langkah yang ngawur, ngacau, terjadi lompatan-lompatan yang tidak sistemis, tidak strategis, menjadikan amanah yang dia pegang ini menjadi khianat pada ujungnya. Kalau kita kiaskan pada apa yang disabdakan Rasul, berarti sebenarnya setiap tindakan yang tidak dilakukan dengan benar dan orang pemilik amanah tertinggi kemudian menyerahkan kepada orang di bawahnya yang sebenarnya tidak capable itu tadi, maka akan terjadi mata rantai kehancuran. Kalau sebuah perusahaannya akan hancur, kalau sebuah keluarganya akan hancur, kalau sebuah desanya akan hancur, kalau sebuah kabupatennya akan hancur, kalau sebuah provinsinya akan hancur, kalau dalam tingkat negara misalnya, negaranya akan hancur. Tatkala ada posisi-posisi yang seharusnya tidak dipegang oleh yang bersangkutan, tapi kemudian digenggam oleh yang bersangkutan, maka jangan harap ada kemakmuran, ada peningkatan kesejahteraan, ada ketenangan di tengah karyawan, di tengah orang-orang yang memiliki otoritas. Karena ada orang-orang yang sebenarnya lebih capable, tetapi tidak ditempatkan. Atau orang yang sudah memiliki posisi, ya, dia memiliki posisi dan posisinya sudah bagus, tetapi dia masih merangkap sesuatu yang sebenarnya juga dia tidak pas. Misalnya ada seorang ustadz seperti saya ini. Ustadz ini pinternya, bagusnya di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang baca Quran, di bidang usul fiqh, di bidang fikih, tapi kemudian memegang sebuah perusahaan besar, sementara dia tidak mengerti tentang jalur perusahaan ini, tentang pola kerja di perusahaan itu, sehingga dia masuk ke ruang-ruang yang sebenarnya dia sendiri gamang gitu memasuki ruang-ruang seperti itu ya. Nah, jangan sampai pula seorang pengusaha travel yang memang beliau tidak menguasai tentang hadis Rasul kemudian berbicara tentang hadis Rasul, maka kacau lah pada saat dia sebenarnya misalnya asbabul wurud disebut asbabun nuzul hadis misalnya, seharusnya dia menyebut asbabul wurud bukan asbabun nuzul, sebab asbabun nuzul adalah asbabun nuzul Al-Quran. Terjadi kekacauan dan laksana ada gempa-gempa yang mungkin akan terjadi di sebuah perusahaan, di sebuah pemerintahan tatkala duyatil amanah itu telah disia-siakan. Kemudian kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ida'atuha adalah idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Tatkala satu perkara telah diberikan pada orang yang tidak capable, tidak profesional, maka tunggulah kehancurannya. Atau dalam skala yang lebih besar, tatkala ini terjadi secara masif di dunia, perkara-perkara telah dipegang oleh orang-orang yang tidak capable, yang bukan ahlinya, itulah tanda kiamat yang akan terjadi pada kita semua. Dan pada saat ini kita lihat gejalanya sudah sangat tampak pada level dunia. Orang-orang sebenarnya tidak tepat di tempat itu telah menempati posisi-posisi yang sebenarnya akan menimbulkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Pemirsa rahimakumullah, saya bacakan hadisnya kembali. Rasulullah SAW bersabda, idza dhi'atil amanah fantadiris sa'ah. Kemudian Abu Hurairah, seorang sahabat yang cerdas, bertanya, ya Rasulullah, gimana disia-siakannya amanah itu? Nabi SAW menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah.
tatkala satu pekerjaan telah diberikan, telah diamanahkan, telah di-SK-kan pada seseorang yang sebenarnya dia bukan ahlinya, fantadirisal, tunggulah saat-saat kehancurannya, tunggulah saat kiamatnya. Di kiamat itu kita tahu bagaimana seluruh alam ini mengalami guncangan, mengalami kerusakan, ambruk, dan seterusnya. Sekali lagi, Assalamualaikum kaum muslimin berbahagia, dan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, apapun posisi kita, maka hendaklah kita tahu diri apakah kita cocok atau tidak. Dan pada saat yang bersamaan, tatkala kita diamanai sebuah amanah besar, maka tempatkanlah orang-orang yang capable di bidangnya. Jangan karena dia perkoncoan kita, orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang memuji-muji kita, orang-orang yang mengangkat-ngangkat kita, orang-orang yang jual muka pada kita, yang senantiasa mengatakan pada kita sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan, tapi dia mengatakan hanya untuk mendapat pujian. Itu alamat bahwa sebuah proses penghancuran itu telah terjadi di tengah-tengah kita. Tatkala kita menjadi orang pemegang amanah, jangan sampai kita memberikan suatu perkara pada orang yang bukan ahlinya, dalam tingkat yang paling kecil, sehingga akan menimbulkan keguncangan kecil. Dalam tingkat menengah akan menimbulkan keguncangan tingkat menengah. Pada tingkat lebih tinggi, maka akan menimbulkan guncangan besar di tengah-tengah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seorang yang amin, seorang yang amanah, dan kita tidak pernah mengambil amanah pada sesuatu yang kita tidak mampu, atau memberikan amanah pada orang yang sebenarnya tidak mampu untuk melakukan itu. Orang-orang ambisius kadang-kadang meraup semua yang dia inginkan walaupun dia tidak capable. Sebagaimana orang-orang yang ambisius pula memberikan amanah pada orang-orang yang tidak capable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.